aspek dosa. Iblis, Yudas, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, semua terlibat dengan tipuan-tipuan dan kepalsuan-kepalsuan. Matilah Yesus, maka kematian Yesus orang suci ini dikelilingi oleh salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Di mana kemudian hukuman yang setimpal dengannya adalah hukuman yang setimpal dengan hukuman mati. Maka karena dia kemudian pengkhianat, dia adalah orang fasik, dia pemakan suap, maka Tuhan mengatakan, kalian membuat makar, aku membalas makar itu. Sehingga apa yang muncul semuanya? Yang setannya terlibat, orang Farisinya terlibat, mahkamah agamanya terlibat, orang-orang ahli Tauratnya terlibat, semuanya terlibat. Jadi yang mati juga adalah orang yang fasik, yang melakukan pembunuhan juga orang fasik, yang terlibat terhadap pembunuhan juga orang fasik. Bagaimana kedudukan Kristen? Yang menyembah matinya orang yang fasik juga terlibat sebagai orang fasik. Jadi Kristen ini tidak ada benar-benarnya. Tak ada benarnya. Yesus yang disalibkan Kristen tak akan pernah benar. Yudas yang disalibkan juga Kristen tak akan pernah benar. Kenapa bisa demikian? Karena Kristen ini hanyalah korban dari pengajaran orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang dikatakan Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Makanya Kristen itu 2 kali lebih jahat. Sudahlah dia memahami Taurat ini. Aman. Taurat ini sebagai kutukan. Sudahlah dikatakan Yesus ini mati terkutuk. Ya, semua 2 kali lebih jahat dari orang Yahudi. Habis itu kejahatan yang kedua, menyembah lagi manusia terkutuk tersebut. Benar-benar apa yang dinubuatkan Yesus itu terjadi. Jadi kesimpulan saya, Bung, Yesus mati, Kristen tidak dapat keselamatan. Yudas mati juga, Kristen tidak dapat keselamatan. Hanya ada satu solusinya Kristen bisa selamat. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aja, silakan. Oke. Tunggu bentar, Pak. Aku disuruh bicara. Oh, bicara. Nyanyi sedikit, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Bang Noah. Oke. Jadi gini, Bang, saya mau tanya sama Bang Juma. Tadi Abang udah paparkan kalau yang disalib itu adalah orang yang berdosa, orang yang terkutuk, ya. Berarti disalib artinya orang yang terkutuk, kan gitu, orang yang disalib. Saya mau tanya nih, apakah Yesus ini manusia berdosa? Tidak. Di hadapan Tuhan? Tidak. Nah, Abang jawab tidak. Apakah Yesus ini seorang pemberontak di mata Tuhan? Tidak. Tidak. Terus kenapa Yesus bisa disalib, Bang? Nah, ini pertanyaan bagus. Itulah yang karena saya sudah capek menerangkan, makanya saya mengikuti alur kalian. Saya mengatakan bukan Yesus, bukan Yesus, bukan Yesus, bukan Yesus. Saking inginnya kemudian saya membela Yesus orang benar ini. Kalau di persidangan Anda sebagai pengacaranya setan, saya sebagai kuasa hukumnya Yesus. Saya menjelaskan Yesus tidak dibunuh, kalian mengatakan Yesus dibunuh. Itu pembeda kita. Nah, kalau Yesus tidak berdosa, Yesus ini bukan pelaku dosa, Yesus bukan orang tercemar, dia adalah orang suci. Lalu kenapa dia bisa disalibkan? Maka muncul yang tadi. Tuhan mengatakan di dalam Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8, ketika kemudian orang-orang berkumpul ingin membunuh orang yang benar, Tuhan mempunyai hukum. Apa
Apa hukum Tuhan? Ini yang harus berlaku. Orang fasik menggantikan Yesus, pengkhianat menggantikan Yesus, pemakan suap menggantikan Yesus, orang terkutuk menggantikan Yesus. Apa susahnya bagi Tuhan menggantikan Yesus yang digiring ke tiang salib dengan menggantikannya dengan Yudas? Tak ada. Inilah yang saya katakan beberapa minggu ini kita menjelaskan ini. Apa alasannya Yesus dibunuh? Hanya karena dibenci, hanya karena dengki orang-orang itu. Nah, bagaimana dengan Tuhan yang mengutus anaknya, hambanya? Apakah dia tinggal diam saja? Tidak. Makanya di Mazmur 90. Ya. Diculik. Wah, Oten mulai berulah ini Oten. Gak sportif dia. Nggak sportif dia, naik lah gitu loh. Jangan main repot-repot. Wahai taritung. Ya kerjanya cuman gitu doang bisanya. Kayak mana sih? Ada peringatan Bang Kores sama Pak D. Ya. Os ngomong dong, ini aku kan udah ngomong. Mana Gurunda? Udah di bawah? Belum, ganti akun. Nanti akun dulu. Oh. Itu ada jual beli. Waduh, ini yang keracunan baygon ini jual beli. Kayaknya mau disalib juga dia tuh. Jadi gimana ya Bro Noah? Sudah teredukasi apa masih dalam keadaan belum sadar? Tetap di kekonsistenan saya, Bang. Jadi itulah salib yang sebenarnya bukan salib yang ada di gambar-gambar yang Anda yakini itu gitu. Ada vertikal dan horizontal. Jadi kenapa Yesus itu tidak boleh disalibkan? Karena tidak ada alasan yang mendukung. Makanya di Mazmur 91 Tuhan mengatakan kamu hanya menonton orang-orang yang fasik yang menggantikan dirimu. Itu kan ada tertera itu. Makanya tidak ada alasan untuk membunuh Yesus itu. Saya katakan sekuat apapun kekuatan Romawi, sekuat apapun kekuatan orang Yahudi pada saat itu untuk membunuh Nabi Tuhan, tidak akan berhasil. Yang dibunuh sesuai dengan yang menjadi pencanangan Tuhan, orang fasik, pengkhianat, kemudian pemakan suap, dan juga adalah dia yang dikatakan sebagai orang yang terkutuk. Nah, sekarang apa alasannya Yesus terkutuk sehingga dia harus dibunuh? Ada nggak yang bisa memberikan alasan? Yesus, kau terkutuk. Oh iya? Makanya kau harus mati di atas tiang salib. Apa alasannya? Rupanya kau katakan saya terkutuk. Apa yang membuat saya terkutuk? Dosa saya tak ada. Saya taat kepada Bapa yang mengutus saya. Lalu yang mengatakan saya terkutuk itu siapa? Kami, orang Kristen. Loh, kenapa bisa? Karena kau menanggung dosa-dosa kami. Gepeng. Saya aja siang malam berdoa kepada Tuhanku. Siang malam saya berdoa memohon. Datang-datang kalian mau kutanggung dosanya. Saya diutus hanya untuk Bani Israel. Ente siapa rupanya? Kami dari barat. Kenyahlah daripada aku kalian semua pembuat penjual obat. Kalian semua pembuat kejahatan. Itu loh Bang. Silakan. Itu Amsal berapa tadi itu, Bang? Amsal 18, Amsal 11 nomor 8. Oke ya, saya bacakan. Orang benar semakin kesukaan, lalu orang pasti menghentikannya. Ini saya bacakan dari ayat 6. Silakan. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, benar ria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Apa tuh? Gimana dong dengan yang ada di kitab Yesaya 53 itu, Bang? Nah,
Bagus. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau Anda tidak zalim, Saudara Noah, ini sebenarnya Anda sudah meninggalkan penyaliban ini. Ini data, kalau Anda memancing saya menggunakan Amsal 11, di sini sudah jelas sekali dikatakan neraca serong. Neraca serong itu tidak akan mungkin mendatangkan kebaikan, Bung. Kenapa saya katakan tidak akan mungkin mendatangkan kebaikan? Karena di dalam kitab Amsal ini, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa saya tidak ada kebenaran bagi orang yang curang terhadap apapun, termasuk terhadap Yesus, tidak adil terhadap Yesus. Itu kan jelas itu. Makanya saya katakan, kalau Anda ingin meninggalkan kezaliman tersebut, sebenarnya dari kemarin-kemarin, di sini kita katakan bahwa mozen itu artinya mizan, timbangan dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa Arabnya. Lalu kemudian tipu daya itu mirmah, artinya sesuatu yang harusnya tegak dijadikan bengkok, sesuatu yang harusnya lurus dijadikan miring. Ini yang dikatakan neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jadi Tuhan harus adil dong. Yesus seorang suci. Tidurkah Dia pada saat itu? Ketika hambanya kemudian memperjuangkan firman-Nya untuk diajarkan kepada Bani Israel, bahkan dengan gagahnya Yohanes 3 nomor 16, begitu kasihnya Tuhan akan dunia, Dia menganugerahkan anaknya. Tapi faktanya, ketika Dia datang, apa yang terjadi? Dibiarkannya anaknya yang tidak ada dosa kemudian mati, lalu dijadikan sebagai olok-olokan bagi orang-orang Roma dan Yunani. Ini gimana ceritanya? Sementara dalil hikmah yang diberikan kepada Salomo, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah ini hoaks atau betul? Kalau ini betul, maka Yesus haram hukumnya disalib. Haram hukumnya disalib. Kalau ini betul, Tuhan itu adil, maka ini betul. Kalau ini betul, berarti Yesus haram hukumnya disalib. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika saudara berbicara mengenai tentang kekristenan, sebelum kita masuk ke Yesaya 53 yang kemarin membuat Anda kabur, gini loh, dosa apa yang ditebus oleh Yesus orang yang benar ini? Oh, dosanya orang Roma. Apa dosa orang Roma? Menyembah paganisme, menyembah dewa-dewa, makan babi, tidak bersunat, mencabul, berzina, merampok, merampas, apalagi membunuh, apalagi semua dosa-dosanya, semua dosa ditumpuk sampai ke langit. Orang-orang Roma, orang-orang Yunani, semua orang-orang yang mengimani kepada Kristen, dosa-dosanya itu ditumpuk, kemudian ya tidak sampai, tidak cukup langit ini untuk memuat dosa-dosa itu. Habis itu ditanggung oleh orang benar gitu. Ini adalah konsep keputusasaan orang pemalas, Bung, yang tidak mau kemudian mengabdi kepada Tuhan, tetapi melimpahkan segala dosa dan kesalahannya kepada orang lain. Itu makanya dikatakan tidak ada lagi hukum Tuhan, sudah dibatalkan oleh Yesus di atas tiang salib. Kita telah merdeka, Galatia 5 ya, Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus kita telah dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Iya, dari aturan Tuhan, dari ketetapan Tuhan. Sehingga kita berleha-leha, mau ibadah boleh, tidak ibadah juga boleh. Mana kewajiban ibadah hari Minggu? Tak ada. Mana kewajiban puasa di Kristen? Tak ada. Tak ada kewajiban dalam Kristen. Tak ada kewajiban. Apa yang wajib dalam Kristen itu? Tak ada. Gue bilang sekali lagi, tak ada kewajiban dalam Kristen. Bebas sebebas-bebasnya. Yang mau pergi ke sekolah minggu, gereja silakan. Yang tidak mau sekolah minggu juga tidak apa-apa. Kenapa demikian? Karena mereka bukanlah penganut ajaran para nabi. Gitu loh, Bang. Nah, sekarang masuk ke Yesaya 53. Bung, kalau saya nih bikin sekte baru nih, misalnya nih ya. Misalnya nih. Wah, saya melihat Kristen ini salah, bikin aliran baru deh. Aliran barunya itu namanya Bon Fan, misalnya kan. Sekte Bon Fan. Nah, jadi teman-temannya Bom berkumpullah di saya. Saya ambil kitabnya orang Yahudi tersebut. Saya ambil kitabnya orang Yahudi, Perjanjian Lama. Ada tidak otoritas yang bisa melarang saya menggunakan itu? Ada enggak? Gereja datang,
gereja Katolik datang ke saya. Siapa pendiri sekte ini? Bang Suma. Sini loh. Kenapa bang? Saya dari Katolik. Oh kenapa? Kenapa kau gunakan kitab saya perjanjian lama? Nah, aku juga minta pertanggungjawabannya. Mana bukti kalau ini adalah kitabmu? Bukankah ini kitabnya orang Yahudi? Pulang dengan malu. Datang lagi sekte Protestan. Lu sekte baru, bidat kau. Kenapa kau katakan bidat? Kenapa kau gunakan kitab kami? Kitab yang mana? Itu perjanjian lama. Itu kitab kami. Nenek lu kiper, pulang lagi. Gak ada bukti bahwa itu kitabnya. Kitabnya orang Yahudi dipakainya. Nah, terus datang lagi Advent. Wah, itu kitab kami. Kenapa kau bikin sekte baru? Mana buktinya kitabmu? Lah ini surah-surah Paulus. Tunggu dulu. Surah-surah Paulus itu diutus, tidak ada satupun ditulis Paulus untuk orang Indonesia. Lu mau apa? Yang ada ditulis untuk Filemon, seorang Filemon, diutus untuk orang Timotius, diutus untuk orang yang ada di Kolose. Bukan untuk you kan? Samanya kita. Nah, pulang lagi, terjadilah sekte baru. Setelah itu saya maknai kitab Yesaya ini seenak saya. Seenak saya maknai. Oh, itu yang di Yeremia 31 itu bukan untuk Yesus, kita bikin Tuhan baru. Ya, bernama Bom-Bom misalnya. Dia juga mati untuk kita. Saya gunakanlah Wahyu 11 misalnya. Di Wahyu 11 itu ada orang yang disalib di tanah Mesir. Persis ceritanya dengan penyaliban yang terjadi kepada Yesus. Nah kalau saya menggunakan itu, siapa yang larang? Ada nggak yang bisa larang saya? Saya punya Tuhan. Tuhan saya disalibnya di Mesir, bukan di Yerusalem. Bisa saya pakai, bisa, kenapa tidak? Kayak mana ceritanya tuh kalau udah kayak gitu? Ada nggak yang bisa menghalangi saya? Tak ada, karena tidak ada otoritas bahwa kitab ini ditunjukkan kepada orang-orang, khususnya orang Indonesia. Tak ada. Itulah makanya saya katakan, kalau kita cuma seenak perut saja mengambil kitabnya Yahudi, oh itu adalah ini apa? Itu adalah apa? Itu adalah untuk Tuhan Yesus. Kata siapa? Kata kami Kristen. Lah itu memang kitab loh. Bukan sih. Lalu kenapa Anda mengatakan itu adalah Kristen? Untuk Yesus? Ya karena ceritanya mirip-mirip sikit, bos. Ya sudah, kalau begitu saya juga pingin. Di dalam Wahyu 1 juga ada di situ. Ada orang yang lebih dulu disalib, ada Tuhan yang lebih dulu disalib di tanah Mesir, bukan Yesus, karena Yesus tidak pernah ke Mesir. Lalu siapa di sana? Ya itu Tuhan saya, enak saya, semau saya. Nah inilah yang saya katakan kepada saudara, kalau benar tanggapan orang Kristen terhadap Yeremia 53, lalu apa gunanya ahli Taurat? Apa gunanya ahli kitab? Apa gunanya mahkamah agama? Apa gunanya imam-imam? Apa gunanya rabi-rabi? Kenapa mereka tidak menggunakan Yeremia 53 itu sebagai acuan untuk pembunuhan Yesus? Lalu kenapa pula Yesus berdoa, Tuhan, jikalau mungkin ini cawan biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku yang terjadi, tapi atas kehendakmu. Kenapa dia berdoa semalam-malaman? Galatia di Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya dia diselamatkan. Berdoa dia rupanya. Siang malam dia berdoa, bersungguh-sungguh dia berdoa, ketakutan keringatnya seperti biji apa? Jagung. Apa rupanya? Harusnya dikelokkan. Yesus, ya paman, ini saatnya udah detik-detik kematianmu sesuai dengan nubuatanmu sendiri. Ya paham. Kumpulkan semua orang Yahudi, kita akan menyaksikan kematianmu. Baik. Nah ini kagak. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Saat itu juga lah Yesus tidak lagi memperlihatkan dirinya di tengah-tengah mereka. Ngumpet dia di mana? Di sebuah padang gurun bernama Efraim. Di sana mereka sembunyi. Gak nyambung kan? Tak ada nyambung-nyambungnya. Lalu kemudian di dalam Yohanes 11 mereka bernubuat. Nubuatnya apa? Adalah lebih baik Yesus mati untuk bangsa kita. Yeay. Harusnya kalau Kristen ini agama benar, orang-orang pada saat itu imam kepala mahkamah agama, ini mereka yang punya kedudukan tertinggi nih dalam perjanjian lama, bersepakat membunuh Yesus. Nubuatannya untuk menghapuskan dosa dunia. Itu baru betul. Tapi ternyata nubuatannya tahun itu juga dibuatnya, dan adalah lebih baik Yesus mati untuk bangsa kita daripada orang Roma datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Gak nyambung kan? Gak nyambung. Makanya Kristen dengan Yahudi nggak bisa disatukan, karena Kristen ini dia dibuat-buat, ajaran itu dibuat-buat
belakangan kemudian. Sementara kejadian penyaliban tidak ada unsur dosa waris, tidak ada unsur Tuhan mendamaikan manusia, tidak ada unsur kemudian Tuhan kasih kepada manusia untuk supaya dikenal oleh manusia sehingga dia jadi manusia. Tidak ada unsur itu, tak ada sama sekali. Yesus orang benar, Yesus itu orang saleh, Yesus itu orang suci, maka haram hukumnya membunuh orang yang suci. Neraca serong ada kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetap hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang yang soleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan pengharapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan karena dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, bergemuruhlah sore-sore. Makanya mohon maaf nih, maaf, saya sering mendengarkan orang di gereja itu bersorai-sorai. Oke, saya ulang lagi, mohon maaf nih, mohon maaf. Dikatakan orang benar mujur beria-ria, kota yang beria-ria. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sore-sore. Nah, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Coba lihat Yerusalem setelah kejadian kematian Yudas di atas tiang salib, sampai hari ini mereka tertatih-tatih kemudian untuk membangun kota mereka. Kenapa bisa demikian? Karena mereka kemudian melakukan sesuatu yang maksiat di hadapan Tuhan. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Nah sekarang Yesus ini dihina enggak oleh kalian? Mati terkutuk, itu penghinaan. Diludahin, ditampar, ditonjok dan seterusnya. Tak ada benarnya pokoknya. Tak ada benarnya doktrin-doktrin yang muncul belakangan itu. Semua akan dibantah oleh Amsal 1 ini. Tak ada jalan kemudian untuk bisa Yesus itu yang mati tercela, nggak ada. Itu yang perlu saya sampaikan. Ini kitab yang Anda pegang, bukan kitab yang saya pegang. Silakan. Jadi kalau bicara masalah nubuatan kan Bang, itu jarak nubuatan Nabi Yesaya dengan tangan Yesus itu cukup jauh, itu sekitar 6-7 abad gitu ya. Bukan dibuat tahun ini, datangnya tahun ini, ataupun dibuat tahun ini, datangnya tahun 2030, bukan Bang. Jauh, 700 tahun itu waktu yang sangat jauh Bang. Itu udah kalau kita bikin ke umur manusia sekarang, udah berapa kali keturunan itu ya. Nah, gimana tuh tanggapan Abang mengenai itu? Karena kitab ini Bang, kisah ini sudah jauh Bang ya, sebelum kita, bahkan kita bilang di sinilah baru adanya peradaban tulisan-tulisan gitu ya. Manusia sudah baru mengenal tulisan, itu adanya di sini gitu. Tulisan-tulisan modern. Nah, gimana menurut tanggapan Abang kalau mengenai seperti hal yang tadi ini? Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai hal ini, Bung, Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 47 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan sangat jelas bahwasanya wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai kitab Amsal ini adalah hikmah kemudian yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Salomo atau Nabi Sulaiman. Amsal datangnya kepada Salomo
anak laki-lakinya Daud yang adalah juga merupakan raja Israel. Untuk apa? Untuk mengetahui hikmat dan didikan agar mengerti kemudian apa yang Tuhan inginkan terkait dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah sekarang antara jarak Salomo ke Yesus itu berapa ratus tahun rupanya. Sedangkan bagi Tuhan di dalam Al-Quran itu dikatakan yang tadi, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Allah adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Jadi ketika Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, itu sudah nggak cukup setahun lagi bagi Tuhan, terjadinya kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Di dalam 2 Petrus 3 juga dikatakan begitu, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Itu dalil. Al-Quran dan kitab saudara mengatakan hal yang sama. Sehari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Berarti terjadinya hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo, bagi Tuhan itu hanya sekian jam untuk kemudian terjadi kepada Yesus. Nah itu jadi kita tak ada alasan bahwa itu kan lama. Oh enggak. Iya silakan. Itu bagi Tuhan, betul. Sekarang kan ini kan kita berbicara kenabian. Mereka kan di dunia nyata, di bumi ya Bang ya, bukan berbicara tentang tahunnya Tuhan dengan tahun manusia. Sekarang yang dikisahkan di sini adalah jarak mereka, jarak kemunculan Yesus itu, kedatangan Yesus dengan Nabi itu jangka yang panjang bagi kita manusia. Ini kan ditujukan untuk manusia. Kenapa? Apa hubungannya sama tahunnya Tuhan kan gitu? Nggak ada hubungannya Bang gitu. Oke. Jadi begini, saya mau tanya. Sebenarnya yang mengilhamkan hikmat kepada Salomo ini menurut saudara siapa? Hantu atau Tuhan? Yesaya Bang, bukan Salomo. Amsal kan? Enggak, saya berbicara Yesaya nih, Yesaya 53. Yesaya 53 kan 600 tahun kan? Iya, 700 tahun Bang. Iya, kurang lebih lah segitu kan. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai Yesaya, berarti kan kita harus merujuk satu poin yang terpenting kemudian adalah Yesaya ini siapa penulisnya? Yesaya sendiri Bang. Yesaya sendiri. Dan ini berbicara mengenai penglihatan bukan? Bukan, wahyu langsung dari Tuhan diturunkan buat Yesaya. Tuh, dalilnya sudah jelas kok. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda. Iya, itu kan wahyu Bang. Jadi makanya saya katakan penglihatan. Berarti Yesaya ini kan nabi. Iya, Yesaya ini nabi. Makanya ketika Yesaya itu melentunkan sebuah kalimat, maka dia selalu mengatakan sebab Tuhan berfirman, dengarlah firman Tuhan dan seterusnya. Kan begitu pengakuan Yesaya kan? Iya. Nah, kalau ini yang menjadi rujukan, maka apa yang saya terangkan kepada saudara beberapa malam yang lalu ketika Anda mengatakan Anda tidak kabur itu, tetapi lobet katanya ya. Bukan lobet Bang, wifi-nya terganggu sinyal. Kenapa? Sinyal saya terganggu kemarin. Karena kalau saya kabur saya nggak akan bahas itu lagi. Oh gitu, baik. Iyalah. Nah di dalam kata Yesaya 53 itu, di situ satu saja kata yang salah terhadap iman saudara Kristen, maka semuanya akan hancur. Kenapa saya katakan akan hancur? Karena di situ tidak ada kemudian kata yang berkesesuaian dengan original teksnya. Paham tidak di situ? Ada sebuah kata yang sudah lari dari konteks. Contoh yang Anda bawa kemarin. Yang ayat 9 ya. Ya. Ya, tapi kan dia memang dia dikuburkan di tempat orang kaya, Bang. Loh, apa dalilnya di situ? Yang ayat 9 itu kan yang kita bahas kemarin kan penjahat itu kan orang kaya. Ya, terus? Iya. Siapa orang kayanya? Dia kan dikuburkan di tanah milik orang kaya. Ya, milik orang kaya. Yusuf Arimatea punya, betul. Iya, itu. Nah, sekarang dalil yang Anda gunakan ini apa? Dalam kitab saudara kan dirubah tuh. Ya. Nah, kenapa dirubah menjadi penjahat-penjahat? Ya kalau dirubah itu saya nggak tahu lah Bang. Tapi kan referensinya kan banyak. Maksudnya acuannya banyak. Ketika ada perbedaan, saya kan baca ulang gitu.
Nggak kan gini bang. Sekarang begini, jujur aja sama saya. Yang disalibkan kemudian di kiri kanannya Yesus itu orang kaya atau penjahat? Kalau itu penjahat memang. Nah, penjahat. Tapi di Yesus dikuburkan memang di tempat tanah milik orang kaya. Gitu. Ini bukan masalah dikubur. Ini matinya. Matinya Yesus di mana? Di atas tiang salib kan? Iya. Nah, di kiri kanannya penjahat atau orang kaya? Penjahat itu. Salah nggak ini terjemahan? Ya ini kita nggak tahu juga ya maksudnya kayak mana. Pokoknya ini ya, ini kalau ini udah jelas ini memang kesalahan penerjemahan. Nanti saya lihat, makanya saya koreksi lagi nanti yang versi bahasa Ibraninya, karena perjanjian lama pakai bahasa Ibrani kan. Kalau memang salah ya nggak tahu lagi kita. Nah, sekarang larinya ke perjanjian baru. Yesusnya itu disalib di mana di perjanjian baru? Di apa? Di Bukit Golgota dia. Iya, maksud saya Lukas 23 nomor 32 maksudku. Oh, ya Bang nanya di mana? Nah sekarang apa yang ada di situ tertulis? Ayo, apa yang tertulis di sana di Lukas 23 nomor 32? Bisa baca? Coba. Nomor 22 ya. Iya. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapat padanya, kata Pilatus ya, yang setimpal dengan hukuman mati. Nah, terus? Jadi aku akan mengajar dia lalu melepaskannya. Jadi di sini terpaksalah memutuskan untuk tuntutan para imam-imam agama di sana dikabulkan karena Yesus ini mengaku sebagai anak Allah ataupun utusan Allah, dan orang tentara Romawi merasa terganggu karena Yesus ini membubarkan orang-orang yang berjualan dan berjudi di Bait Allah pada waktu itu. Jadi memang ada dua alasan, satu karena dia mengaku anak Allah, yang kedua adalah karena dia mengusir orang-orang yang sedang berjualan, memungut cukai dan segala macamnya di bait Tuhan pada saat itu. Bukan itu yang saya maksud, Bung. Jadi yang saya maksud ini, Yesusnya ini dia disalib bersama dengan siapa? Itu loh maksud saya. ya dengan dua orang penjahat, Bang. Penjahat. Iya. Yakin? Iya, orang penjahat. Nah, kalau dikatakan kemudian di situ lestes, penjahat, atau perampok, atau perompak, atau apalah bahasanya ya. Iya. Ya kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah ini perjanjian baru ditulis belakangan, bukan? Ya, karena gini. Nah, perjanjian ditulis baru belakangan. Tertulis setelah kematian Yesus. Ya, ditulis belakangan. Nah, supaya Yesus ini benar-benar dianggap sebagai yang dinubuatkan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, maka apa yang terjadi? Apa yang dilakukan kemudian editor? Supaya Yesus yang disalibkan di tengah-tengah penjahat ini bisa berkesesuaian dengan apa yang dicocokkan di dalam Yesaya 53 nomor 9. Maka upaya apa yang dilakukan? Ya, masalah inilah, Bang. Apa tuh? Masalah kematiannya. Bukan. Kalau di dalam kitab Matius 27, dia disalibkan, dia dibunuh bersama dengan dua orang penjahat. Iya. Nah, supaya dua orang penjahat ini di kiri kanannya ini disesuaikan kemudian dengan nubuatan, agar diambil datanya dari kitabnya orang Yahudi agar dianggap itu nubuatan untuk Yesus, maka apa yang dilakukan kemudian? Iyalah, saya paham maksud Abang. Ya, apa? Maksud Abang kan karena di nubuatan tadi dia mati di antara orang penjahat. Orang kaya, maka
Maka Maksud rekayasa supaya gitu tidak ya. supaya sesuai, maka dalil orang kaya diganti menjadi penjahat. Berarti ada pemaksaan kata, ada pemaksaan makna, ada pemaksaan cerita, ada pemaksaan nubuatan. Supaya itu dianggap nubuatan untuk Yesus, yang tadinya Yesus terlanjur dituliskan mati di antara penjahat, agar sesuai dengan Yesaya 53, kucluk orang di tengah orang-orang kaya dituliskanlah kemudian penjahat-penjahat. Untuk siapa? Untuk orang Kristen yang tidak belajar, supaya orang Kristen itu bisa tertipu. Sebenarnya di sini di dalam matinya dia ada di antara asir, orang-orang kaya, bukan matinya di tengah-tengah orang penjahat. Nah, sekarang kejujuran Anda saya minta. Apakah Yesaya 53 nomor 9 ini sesuai dengan keadaan Yesus yang sebenarnya? Dia mati di atas tiang salib di tengah-tengah orang penjahat. Sesuai tidak? Tunggu saya baca dulu original teksnya ya Bang ya. Silakan. Dari bahasa Ibrani. Nantilah, saya nggak sempat cari sekarang. Nanti kapan-kapan lah saya. Kirain cari. sekarang. Enggak sekarang Bang. Jelas di situ Saya diterangkan baca dulu dari kitab Asir. Ibrani. asir. Ya, penjahat. tapi kan nggak cukup satu ayat. Ayat-ayat selanjutnya kan pasti ada. Aduh. Gitu ya? Iya, namanya ayat ini kan punya ayat pendukung, Bang. Di Al-Quran juga begitu kok, punya ayat pendukung. Enggak, maksud saya gini loh. Kalau di dalam kitab saudara, bolehlah kemudian dikatakan, oh iya, di dalam kitab saya memang dikatakan di situ penjahat, ya kan? Tapi di kitab Yesaya 53 orang kaya. Nah, nyambung nggak itu? Memang mundur, nggak nyambung. Nggak Jadi nyambung. Berarti jadi ada upaya pemaksaan terhadap sesuatu yang seharusnya bukan untuk Yesus dianggap untuk Yesus. Karena dalam bahasa Ibrani, kalau berbicara mengenai penjahat itu beda bahasanya. Itu beda. Penjahat dalam bahasa Ibrani itu kan ra'ah. Penjahat atau kejahatan atau si dia yang jahat, ra'. Iya. Nah, sedangkan yang dimaksud di dalam bahasa Ibrani yang ada di Yesaya 53 adalah asir. Antara asir, orang-orang kaya, dan juga ra', para penjahat, itu berbeda. Berarti ada pemaksaan Matius 27:38 ini sebagai penggenapan dari nubuatan kitabnya orang Yahudi, Yesaya 53 nomor 9. Ini unsur kesengajaannya sudah nampak oleh orang yang menggunakan akal. Ternyata kesengajaan yang dibangun oleh lembaga penerjemah untuk menuliskan kata-kata asyir dalam bahasa Indonesia menjadi penjahat-penjahat untuk menyesuaikan dengan kitab perjanjian baru Matius 27 yang tadi nomor 38. Jadi Sehingga orang-orang yang tidak belajar, oh ternyata Yesus disalibkan ini di tengah-tengah penjahat sesuai dengan nubuatan dalam Yesaya 53 nomor 9. Padahal jadi, bukan untuk Yesus ya. itu. Jadi gini Bang kan, sekiranya pun ya kan ada misalnya kesalahan dalam terjemahankah atau penulisankah? Oke, mungkin kalau salah menterjemahkan mungkin sah-sah saja karena bahasa Ibrani kan termasuk bahasa kuno ya. Sudah susah ya orang memahami bahasa itu sekarang walaupun banyak teknologi canggih ya. Ya itu oke-oke saja. Tapi kalau kesalahan penulisan itu tidak ada alasan karena setiap apa yang ditulis oleh lembaga-lembaga besar itu semua harus diteliti dulu, harus dipastikan dulu ini udah sinkron atau belum, ini udah oke atau belum, kan gitu. Harus ada pertimbangannya, kan gitu. Namanya lembaga besar. Jadi maksud saya, kalau dikatakan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah karangan manusia, saya tidak berani mengatakan itu Bang, karena gini. Memang betul itu mereka mungkin yang menulis ya, tetapi kalau dibilang ayat itu ayat-ayat karangan gitu hanya untuk mendukung kisah nubuatan yang sudah dinubuatkan tadi di perjanjian lama, saya tidak berani karena siapa tahu ya memang itu kebenaran oleh Tuhan
Saya berdosa besar mengatakan itu bang. Iya. Jadi jikalau memang itu adalah ayat-ayat hanya ayat-ayat untuk pendukung ya, untuk pendukung bahwasanya kita harus genapi nih kitab Taurat supaya terjadi hal yang baru. Berarti mereka lah yang berdosa kan gitu. Karena saya anggap saya tidak tahu apa-apa kan gitu. Saya mengimani hal yang baiknya, bukan hasil rekayasa mereka. Sekiranya itu salah ya. Nah itu zalim namanya. Ya bukan itu namanya gitu, zalim. Karena gini, seandainya saya bisa memilih, ya, seandainya manusia bisa memilih, tidak ada manusia yang ingin tersesat, tidak ada manusia yang ingin mengalami namanya dosa atau apa yang macam-macam lah, yang aneh-aneh kan gitu. Lah buktinya tapi Anda hadir di sini hanya untuk membantah kebenaran loh. Bukan membantah. Ada Bang. saja alasan Anda gitu loh. Ada saja alasan. Udah ditunjukkan dalil, ada saja pembenaran. Kenapa? Karena Anda punya mulut. Bukan gitu bang. Kalau saya membantah, saya berkeras ya kan gitu. Nggak ada itu. Kamu sok-sokan. Itu Ya saya sama membantah. aja, sama aja. Sama Nggak lah, aja. Bang. Nggak ada itu. Kamu pandai-pandian. Kamu pakai pikiran kamu sendiri. Saya nggak ada ngomong gitu kan gitu. Makanya saya bilang tadi, kasih saya waktu, saya baca dulu nanti kitab Yesaya itu, kalau memang begitu adanya, jadi saya bisa lagi merangkumankan isi perjanjian baru, apakah benar-benar disinkronkan untuk terjadi nubuatan atau tidak gitu. Oke, sekarang begini Bung, Anda percaya tulisan Yohanes itu benar? Percaya? Sejauh ini saya nggak bisa bilang saya percaya atau tidak bang gitu ya. Tapi sejauh ini saya percaya, cuman saya tidak berani mengatakan itu bukan tulisan Yohanes. Karena ketika saya bilang itu bukan, saya kena azab misalnya. Kan yang rugi kan saya, padahal itu memang tulisan Yohanes yang dia saksikan langsung memang dari Tuhan kan gitu. Saya kena azab, saya nggak mau bang, takut saya. Iya. Oke, di dalam Bang. chat Bersuara dikit, bentar. Oke bang, ya, lanjut. tepuk tangan aja host. Jadi dikatakan di dalam kitab Yohanes ini, di situ sudah berkumpul semua ahli Taurat, imam-imam kepala, mahkamah agama, kemudian untuk memutuskan perkara tentang penyaliban. Iya. Nah, sekarang kira-kira nih imam-imam, rabi-rabi, mahkamah agama yang duduk di mahkamah agama ini kan orang-orang tersohor semua tuh. Orang yang mengerti tentang kitab suci mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang ini tidak mengerti tentang Yesaya 53 tentang Yesus? Bahwa itu adalah untuk Yesus? Iya benar. Itu satu pertanyaan besar juga di otak saya, ya kan? Itu saya bertanya di diri saya sendiri. Tapi karena udah Bang Juma bertanya kepada saya, kalau saya punya jawaban begini Bang. Harusnya ya mereka malahan mendukung gitu kan, istilahnya untuk tidak menyalibkan Yesus karena mereka tahu bahwasanya Yesus ini adalah seorang Mesias gitu. Tetapi kan mereka tidak mendukung bang, maksudnya tidak mendukung, mereka tidak menyukai Yesus karena mereka menganggap Yesus ini seorang penyihir, seorang yang berbohong. Nggak ada padahal. Mengaku anak Allah gitu. Tidak Yesus ada kan padahal. Enggak, Yesus kan mengaku dia anak Tuhan. Yesus kan mengaku dia adalah utusan yang dikirim Tuhan. Tapi para imam-imam kan tidak percaya. Kalau saya sih justru mereka percaya. Justru Makanya kalau mereka percaya, harusnya mereka tidak mendukung penyaliban. Karena yang membuat metode untuk menghukum Yesus itu, yang mengadakan metode untuk menghukum Yesus itu memprovokasi ya mereka, imam-imam agung dan para ahli-ahli Taurat gitu. Iya, maksud saya gini loh. Justru karena mereka takut Yesus ini semakin banyak pengaruhnya karena mujizat yang dibawa. Makanya mereka justru ingin membunuhnya. Karena kalau tidak, tempat suci mereka dan bangsa mereka dirampas oleh Roma. Berarti tidak ada dalam konsep. Berarti tidak ada dalam konsep mereka Mesias itu adalah Tuhan. Tak ada. Kalau konsep mereka Mesias itu adalah Tuhan, mereka percaya Yesus itu adalah Mesias, kemudian ya harusnya Yesus itu dijadikan sebagai raja saat itu juga untuk melawan penjajah Romawi.
Tapi kan tidak, justru cahaya yang muncul di tengah-tengah mereka, mereka matikan, mereka redupkan kemudian. Jadi tak ada alasan itu yang Anda buat. Benar, saya bukan beralasan itu Anda buat. Maksud saya kan, kalau mereka percaya Yesus itu benar-benar Mesias, mereka kan tidak akan mungkin membunuh Yesus. Masalahnya mereka kan tidak percaya Yesus ini memang diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi itu di zaman itu yang sudah terlalu banyak melakukan dosa. Makanya mereka menganggap Yesus ini ya sangat berbahaya untuk keberlanjutan keberagaman mereka di sana yang sudah berani-beraninya. Karena selama ini tidak ada satupun yang berani mengusik atau mengusir orang dari bait Allah. Jadi maksud saudara, menyatakan kebenaran. jadi maksud saudara, ahli Taurat ini tidak mengerti Taurat gitu, tidak mengerti tentang kitab mereka, yang mengerti adalah Kristen gitu. Anda maksud saya, Anda yang lebih mengerti. Bukan tidak mengerti. Lalu? Bukan tidak mengerti. Mungkin bukan berarti mereka ahli kitab, berarti mereka mengerti. Mereka tidak percaya Yesus Tidak itu percaya utusan, bukan apa? mereka tidak mengerti. Tidak percaya apa? Lo buktinya mereka sudah melihat mujizat-mujizatnya kok. Iya, tapi kan mereka tidak percaya. Mereka menganggap Yesus ini bukan utusan, walaupun dia bisa melakukan mujizat. Bahkan sebagian mengatakan dia adalah seorang penyihir. Oke, kalau kemudian Yesus ini dianggap mereka penyihir, oke, lalu apa hubungannya dengan Anda yang menganggap dia Mesias? Ya, saya kan orang percaya, dia kan bukan orang percaya. Ya, Anda percaya karena surat-surat yang muncul belakangan, bukan? Bukan masalah surat-surat yang muncul belakangan, Bang. Kisahnya itu dan apa yang dikatakan yang tertulis di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu masih bisa diterima hati dan pikiran saya, Bang. Itu dia masalahnya. Bukan masalah dia istilahnya jadi Tuhan atau apa gitu. Itu saya kebelakangkan duluan. Iya, masalahnya kitab saudara ini disadur kemudian disesuaikan dengan keinginan yang memesan, kan gitu. Enggak juga, Bang, karena kalau memang disesuaikan maksudnya kalau disesuaikan dengan keinginan, kenapa tidak hal-hal yang baik saja dituliskan semua? Kenapa tidak dikatakan saja di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu firman Allah semua, mulai dari Matius sampai Yohanes firman Allah semua, tidak ada perkataan manusia, kan gitu. Ya, karena sejatinya karena sejatinya penulis kitab saudara itu tidak pernah sadar kalau kelak kitabnya akan dijadikan sebagai kitab suci. Lihat aja Lukas menulis untuk Theophilus. Lihat aja Paulus surat-suratnya untuk oknum-oknum tertentu. Kalianlah yang memungut buku-buku itu, kalian jadikan sebagai kitab suci. Penulisnya tidak pernah berpikir kalau itu buku mereka akan menjadi kitab suci, enggak. Jadi ini hal yang wajar saja, Bang. Karena apa? Karena tidak ada yang lain menceritakan atau mengisahkan tentang kenabian beliau, kenabian Yesus di zaman itu selain mereka gitu. Iya, karena pengikutnya sudah habis dibunuh oleh pendiri-pendiri agama saudara. Belum semua, Bang, masih sempat kok yang lain-lain seperti Thomas masih sempat kok menyebar ke Asia dan kemana-mana untuk menyebarkan. Oh, salah, berarti itu bukan Thomas, itu Tomat. Karena Thomas murid Yesus itu dilarang ke bangsa lain. Banyak kok, Bang, yang diutus. Iya, diutus untuk siapa? Untuk Bani Israel yang ada di tengah-tengah bangsa asing, bukan untuk bangsa asing. Tapi kan disuruh juga untuk menyampaikan berita ini ke bangsa lain. Mana dalilnya? Di mana Yesus mengatakan itu? Coba, Bang, coba. Tunggu. Oke. Saya buka kitab saya. Duh, udah kemana kitab saya nih? Amanat Agung itu sama Kisah 1 ayat 8. Itu Lukas itu yang punya, bukan Yesus. Itu perkataan Yesus, Abang. Kata siapa? Itu perkataan Yesus, Kata pergilah. siapa? Itu fitnah. Kapan Lukas bertemu Yesus? Di mana dia ketemu? Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung Iya, bumi. di mana Lukas bertemu Yesus? Ya Lukas ketemu Yesus lah. Ya Lukas Ya, dari mana 70 dalilnya? Di mana murid dia itu. ketemu? Dari Di 70 mana? murid.
Itu 70 murid lah ikut bawa-bawa. Itu 70 murid itu Lukas. tidak ada 70 murid Lukas di dalamnya, tidak ada. Di Matius kan ada itu bang. Di mana Lukas bertemu? Enggak, yang di Matius 28 itu yang ayat 19 sampai 20 itu kan Yesus kan berkata juga kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus nomor 20-nya dibuang aja. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nomor 20 itu ucapan Yesus kan? Iya. Apa? Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Terus? Beritakanlah, Kus, beritakanlah. Lukas, Yohanes itu satu kesatuan. Satu Gak usah mimpi perkara. dulu. Gak usah mimpi dulu bang. Tunggu. Noah dulu yang lanjutkan mimpinya. Jangan ente gantian. Mana di Matius 20 nomor 19 itu kenapa? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Apa isi Injilnya? Aku Yesus diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Betul? Tunggu. Nah, mana aku diutus untuk seluruh bangsa itu mana? Bentar. Aduh. Pucing. Ini kan. Di situ ada pengajaran Trinitas. Mana Yesus mengajarkan Trinitas? Ayo lanjut. Matius 28 nomor 19 mana? Ini ya, yang nomor 19 tadi kan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kan Terus? gitu. Yang ayat 20-nya, dan ajarilah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke. Anda mengerti nggak original teksnya di situ? Yang Matius 28 nomor 19 itu? Yang bahasa Yunaninya masuk abang? Iya. Aduh, repot juga nih buka-buka bahasa Yunaninya lagi. Nantilah. Ya, supaya kita jangan dibodoh-bodohi oleh terjemahan. Nanti dulu lah. Jadikanlah murid semua ras muridku. Itu aslinya tuh. Jadikanlah murid semua ras muridku. Kan dia katakan tuh, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi ke bangsa Israel saja. Itu kan dalilnya. Maka dalam Matius 28 nomor 19, jadikanlah murid seluruh ras muridku. Karena pada saat Yesus datang ke Yerusalem, ras muridnya tidak semuanya menjadi muridnya. Maka setelahnya kemudian Yesus merintahkan, jadikanlah murid semua ras muridku. Gak ada Bani Israel yang tak boleh jadi muridku. Itu maksudnya. Karena ras murid Yesus itu hanya 12 ras. Bukan semua bangsa. Baptislah mereka misalnya. Ya baptis, silakan aja Anda membaptis orang dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa ini adalah Tuhan satu-satunya, Yesus ini adalah utusan Tuhan, Roh Kudus ini adalah penyampai firman, yaitu malaikat Jibril. Tak ada masalah. Nah, apa pembuktian kemudian? Baca nomor 20-nya. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, mari kita lihat Kristen pertama kali, Katolik. Ada nggak perintah Yesus untuk makan babi? Ada nggak perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Ada nggak perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu? Ada nggak perintah Yesus untuk Natalan? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti ucapan ini kalau dipaksa, meskipun ini ada data tambahan, kalau ini dipaksakan untuk benar, maka ini hanya berlaku kepada muridnya, bukan kepada kalian. Oke lah bang, gini. Karena di situ tertulisnya seperti itu. Oke lah, kita anggap aja semua bangsa itu tidak ada. Dah, salah. Mereka salah ya. Terjemahan salah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes salah. Kita bicara universal aja. Iya. Apakah semua yang ada untuk syariat-syariat yang ada istilahnya ataupun aturan-aturan yang ada itu harus tertulis ataupun harus difirmankan Tuhan dulu
baru kita ikuti? Oh iya, jelas. Jelas. Betul itu. Berarti ketetapan Tuhan itu tidak berubah, Bang ya? Iya. Ketetapan Tuhan tidak berubah. Jadi saya mau tanya ini Bang sama Bang. Kalau ketetapan Tuhan tidak berubah, kenapa bencana-bencana ini tidak ada tertulis di kitab? Kenapa terjadi terus, Bang? Apanya? Kayak misalnya, contoh kemarin, ada nggak tertulis di kitab manapun? Boleh Abang tunjukkan sama saya kalau ada. Bencana Aceh, tsunami. Bencana Palu, tsunami. Gunung Krakatau meletus. Ini meletus, sana meledak, apa sana segala macam. Ada nggak disampaikan di kitab? Kalau memang betul ketetapan Tuhan itu harus tertulis. Oke. Kalau di kitab kami ada. Ada tsunami Aceh ditulis. Ada. Coba Abang kasih dalilnya. Oke. Saya download Quran. Iya. Baik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Sebentar. Surat Ya. berapa tadi, Bang? Al-Baqarah ayat 155. Ayat 155. Satu kali lagi kulempar mangkok. Al-Baqarah ayat 155 ya. Baca. Bentar, sabar, loading Bang, loading. Ya. Sebentar. Baru loading. Oke, saya langsung baca terjemahannya Silakan. aja ya. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 155. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Ya, terus. Ayat selanjutnya ya. Kehidupan manusia memang penuh cobaan dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu dan sampaikanlah kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup. Terus? Yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah apapun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, Innalillahi wa innalillahi roji'un. Mereka berkata demikian. Mereka berkata demikian untuk menunjukkan, iya, tapi ini kan ada tafsirannya, Bang. Maksud saya tafsiran gini. Ini kan sudah jelas ini. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wa thamara wa basyiris sabirin. Kami pasti, ini kata pasti nih. Wala nabluwannakum bi syai'in, menguji engkau semua dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan seterusnya. Kematian ini maksudnya. Ini kalau orang Islam itu udah paham bahwa musibah-musibah yang terjadi ini adalah sudah Tuhan canangkan kemudian sebagai ujian. Maka kita umat Islam itu harus siap diuji. Iya, maksud saya di sini kan kalau terjadi bencana, di Alkitab juga banyak kok mengatakan itu. Ya udah. Masalah bencana, tetapi kan masalah saya kan bencana di Aceh ada nggak dikatakan di kitab? Kan nggak ada. Waduh, itu cerita. Andaikan penulis-penulis Bible setelah bencana Aceh itu terjadi masih hidup pada saat itu, mereka pasti nulis. Karena bahkan sebelum adanya Quran ataupun Injil, itu di Taurat juga udah banyak kok bencana-bencana kan gitu. Nah, terus? Nah itu tadi, berarti kan tidak semuanya harus tertulis, Bang. Ketetapan Tuhan baru bisa dilaksanakan. Maksudnya apa ini? Anda kan bertanya, apakah di dalam Karena tadi Al-Quran? Abang bilang, masalahnya mana dalilnya Yesus menyuruh atau Tuhan menyuruh ke gereja hari Minggu gitu. Iya, kalau itu jelas, itu kan syariat itu. Itu kan syariat. Syariat itu artinya hukum-hukum yang harus dihadirkan
ketika ada perintah dari Tuhannya. Nah sekarang permasalahannya, mana perintahnya? Sedangkan di dalam hari Sabat itu ada perintahnya. Perintah Tuhan itu hanya satu, Bang. Itu makanya saya katakan, saya ini sebenarnya memperbodoh diri, berpanjang-panjang berdialog dengan Anda. Karena saya sedang berdialog dengan orang yang tegar tengkuk. Apapun yang saya sampaikan pasti ada alasannya. Di dalam kitabnya orang Yahudi Keluaran 31 jelas sekali dikatakan 16-17 itu mereka diperintahkan Sabat dan harus menjadi perintah kekal kepada mereka. Ada perintahnya untuk Sabat, mana perintahnya untuk Minggu? Gak ada kan? Tapi pasti ada alasan Anda. Coba 1, 2, 3 bicara. Gimana coba Bang? Keluaran 31 nomor 16, nomor 17 wajib bagi mereka untuk mengkuduskan hari Sabtu, dan itu adalah perjanjian kekal bagi Bani Israel. Tak boleh tidak. Al-Nahl 124 yang memperselisihkan hari Sabtu. Ayo. Sekarang mana coba dalilnya ibadah hari Minggu? Ada enggak? Ya itu yang memperselisihkan hari Sabtu. Hari Minggu perintahnya hari Minggu ada enggak perintahnya hari Minggu? Nah Tuhanku itu siapa? Yesus kan yang memperselisihkan hari Sabtu. Perintah hari Minggunya mana? Perintah hari Minggu. Tuhan di Al-Quran itu Tuhan Yesus. Udah suka-suka kamu lah. Sekarang perintahnya kemudian untuk ibadah hari Minggu mana? Enggak ada kan? Kalau perintah memang nggak ada, Bang. Makanya saya bilang tadi, berarti emang harus, mungkin kalau di Muslim seperti itu ya, harus memang ada perintah dulu baru dilaksanakan. Iya. Coba Anda bacakan saya Yohanes 14 nomor 31 boleh nggak? Apa Bang? Berapa? Yohanes 14:31. Yohanes 14 ayat 31. Iya. Jadi kalau tadi berbicara mengenai musibah ya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu semuanya telah tertulis dalam ketetapan Tuhan sebelum kemudian Tuhan itu mewujudkan kejadian itu. Jadi Tuhan semua sudah menuliskannya, sudah menetapkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, kata Allah. Nah sekarang permasalahannya, ketika Anda mengatakan tidak mesti harus tertulis, nah coba Anda bacakan Yohanes 14:31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus tidak melakukan apapun kalau tanpa perintah. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa, itulah yang aku lakukan. Segala sesuatu yang aku lakukan sesuai dengan perintah Bapa kepada aku. Nah, sekarang mana perintah Bapa untuk ibadah Minggu? Ya, jujur saja, ya, saya tidak mau ngeles ya kan. Saya jujur saja memang. Tidak ada kan? Perintah. Dengar. Tidak ada memang perintah untuk beribadah hari Minggu, kan gitu. Memang ada tapinya Bang. Tetapi apakah salah yang kami lakukan? Iya salah. Yang dibilang salah siapa? Oke. Yohanes 7 tanda-tanda Nabi, Matius 7 tanda-tanda Nabi palsu dan buahnya. Anda lihat. Yohanes berapa? Matius 7. Ini tanda-tanda agama Kristen yang adalah ajaran Nabi palsu. Matius. Iya, Matius 7. Nah, ini tanda-tanda kalian nih. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Nah, mana kehendak Bapa agar kalian ibadah hari Minggu? Tunjukkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan pasti ada saja jalannya ini lolos ini orang. Apa alasannya lagi? Tunggu sebentar, saya baca dulu. Pasti ada. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jangan pernah kau berharap orang-orang kafir itu akan mendatangkan kemudian kebenaran. Sesungguhnya mereka mau kau beri peringatan maupun tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Kenapa sayang? Itu ada duit di situ 1 gepok. Iya. Oke.
Apa alasan saudara? Pasti ada alasannya. Ada saja alasannya. Oh memang, kami memang ini. Memang itu memang. Saya baca Apa coba? sebentar. Tuhan atas hari Sabtu. Surat Tuhan hari Al-Nahl Sabtu. 124. Kau diam dulu lah. Apa alasannya lagi? Pertanyaan saya, ada nggak kehendak Bapak agar orang ibadah hari Minggu? Pasti ada alasannya. Bukan begitu bang. Tapi bang, nanti ku baca lagi bang. Gitu kan? Gimana ceritanya hidayah mau datang kalau begitu? Semua dibantah. Kasih petunjuk. Karena gini bang, kita kan itu di sini pasti kan, ada kan? belajar. Pasti Kita kan ada. belajar, ya kan? Kita namanya kan belajar. Tidak ada manusia yang bisa memahami isi kitabnya masing-masing secara full Ya, memori ya. tapi setidaknya Bung, kalau Anda sudah disampaikan begini kan gini ceritanya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Ini Yesus berkata-kata kepada muridnya Bani Israel. Karena gini, saya kesini Itu jujur kan aja, pasti Bang. ada. Karena ini gini. Saya kesini jujur aja, saya masuk ke komal-komal seperti ini. Padahal banyak nih komal-komal lain, komal-komal Muslim yang lainnya. Tapi kenapa saya selalu masuk ke sini yang adanya Abang Juma? Bukan saya istilahnya memang mau menyerang Anda atau apa? Karena mungkin Anda sedikit lebih paham Bible. Mungkin karena Anda memang belajar penuh mengenai Bible. Jadi saya ini mencari referensi, maksudnya saya mencari pandangan, masukan. Itu nanti saya bisa tanyakan sama kawan-kawan saya dan sama pendeta saya juga gitu. Saya berdiskusi. Jadi apa yang saya dengarkan di sini itu saya rekam bang. Jujur aja saya rekam dan saya Masya tanyakan. Allah. Thank you. Kalau begitu. Oke. Jadi Anda jangan salah sangka. Jadi ketika saya menyangkal gitu, saya punya tujuan saya tersendiri. Bukan berarti saya melawan begitu bang. Oke. Tapi paling tidak saya catat dulu ya bang. Besok lagi aku tanyakan ke pendeta. Iya. Nah, tapi nggak perlu kayak gitu juga ya. Iya, oke, sip. Nah sekarang begini. Yesus berpesan kepada pengikutnya nih, Bani Israel. Jelas di sini bukan Kristen. Karena pengikut Yesus pada saat itu bukan orang-orang yang tidak bersunat. Jelas bukan Kristen di sini. Bukan orang Yahudi. Bukan orang Romawi, bukan orang Yunani di sini. Apalagi orang Belanda, apalagi orang Indonesia, bukan. Maka kita harus mendudukkan perkara ini dengan kedudukan yang semestinya. Kita dudukkan ini dengan duduk yang benar, koridor yang ada. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang mus. Artinya ada non-Yahudi yang nyamar-nyamar seperti Yahudi yang datang ke tengah-tengah murid Yesus. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ini dari buahnya nih. Nah, terus kemudian jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Data nomor 20. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan atau Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ini udah kena nih. Teman-teman Kristen udah kena di sini. Karena buahnya itu memanggil Yesus sebagai Tuhan dan tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga pada hari terakhir. Nah, pada hari terakhir ini artinya seluruh orang Kristen. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada mereka siapa ini? Yang memanggil Yesus Tuhan, yang bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Dan aku akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Nah, ini buah dari nabi-nabi palsu ini ada di mana? Di Islam atau di Kristen? Jujur dulu bang. Anda mau belajar kan? Makanya saya tanya, jujur dulu. Buah-buah pengajaran nabi palsu ini ada di Islam atau di Kristen? Abang nanya saya. Iyalah, mana lagi? Kan tadi sama-sama kita ngomong. Masa nanya pohon lagi. Saya rasa di semua agama ada ya. Ngeles lagi. Itu ngeles lagi kan? Kenapa larinya ke semua agama? Ini berbicara Yesus dengan kaumnya Bani Israel. Tanda-tanda nabi palsu itu nanti Saya tidak akan mendengarkan bang. Karena saya tadi tidak mendengarkan apa yang abang bicarakan.
Ya ini loh, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sesungguhnya dia adalah serigala. Oh, iya benar-benar ada. Tanda-tanda atau buah dari pengajaran nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir, pengikut nabi palsu ini memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, kemudian bermujizat pakai nama Yesus. Ini pengikut nabi palsu. Pada waktu itulah Yesus akan berkata kepada pengikut nabi palsu ini, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini pengikut nabi palsu yang diusir. Apa ciri-cirinya? Itu tadi, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, buah dari pengajaran nabi palsu ini ada di Islam atau ada di Kristen? Kan itu poinnya. Iya. Ada di Kristen. Ada di Kristen. Nah, gimana itu saudara TNT? Ternyata Anda buah dari pengajaran nabi palsu. Ya bang, benar. Kristen bang. Kristen kan? Itu Terus kenapa masih menjadi Kristen? Iya. Karena abang cuma ngambil sebagian. Loh, yang mana lagi yang harus saya ambil? Ya, motivasinya apa dulu di situ? Kamu menerima cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Jangan mengharap imbalan kalau melakukan segala sesuatu, ya kan? Bukan, ini kita berbicara mengenai nabi-nabi palsu, Bang. Bang, saya mau nanya, kan yang sempurna nih, tapi kenapa berjalan di Taurat ya, nggak di ajaran para rasul? Maksudnya? Kenapa Taurat tidak berjalan para rasul? Maksudnya Kan gimana itu? Quran kan ajaran para rasul tuh, rasul-rasul ditolak. Maksudnya gimana bang? Coba yang agak bagus sedikit narasinya biar saya Ya gini, ya kan berdasarkan Al-Maidah 46, ya Musa dengan Tauratnya, Isa datang membenarkan. Ya, yang dibenarkan kan Isa. Itu, yaitu ajaran Islam itu, ya kan? Iya, terus? Ya, terus kenapa berjalannya di Taurat? Mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan, tata jalan ibadahnya kayak orang Yahudi. Ya, itu kan nggak sempurna bang. Itu gimana ya? Agamamu, agamaku, itu kan nggak rahmatanil alamin. Kan rahmatanil alamin itu, mari semua kepadaku. Ya kan, menjadi saksi buat semua orang, semua bangsa sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Ya kan? Maksud Anda gimana? Iya, kenapa Islam berjalannya di atas Taurat? Maksudnya mana Islam berjalan di atas Taurat itu maksudnya gimana? Iya, mengharam-haramkan, mengkafir-kafirkan. Loh, itu syariat itu kan yang datang ke bang. Menurut Yesus haram nggak makan babi? Ya itu kan menurut Yesus. Buat Yahudi, ajaran Yahudi. Sekarang ajaran rahmatan. Terus kenapa Yesus mengharam-haramkan juga? Rahmatan il al-amin, ajaran rahmatan il al-amin kepada semua bangsa. Iya. Ajaran yang tidak memblok-blok bang, agama yang nggak mengkotak-kotakan. Ya, ini Islam datang untuk seluruh umat manusia. Iya, kenapa masih mengharam-haramkan, mengkafir-kafirkan? Itu Tuhan yang mengharamkan, itu Tuhan, bukan kami yang mengharamkan, Tuhan. Oh, loh, kamu kan bukan orang Yahudi, tidak mengikuti Taurat. Kenapa lari kan ke Yahudi? Tadi saya dituduh mengikuti Taurat, sekarang saya dituduh tidak mengikuti Taurat. Ada nggak batu tawas yang bisa pakai lempar kepala Anda dari sini ya? Cari dulu ya. Orang stres. Udah diam dulu. Semakin udah diam. Semakin Anda berbicara semakin memalukan, diam, nggak nyambung. Enggak, tata ibadahnya aja sama kayak Yahudi. Karena kami Tuhannya satu sama. Ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan yang sama, ya sama juga diperintahkan kepada kami. Yang lucu itu ibadah kan Anda. Kiri kanan kaki angkat, kiri kanan tangan diangkat, tepuk tangan maju selangkah, mundur selangkah, loncat kiri pak pak pak, loncat kanan pak pak pak, mari loncat celana kedodoran, lompat kiri tak tak tak, lompat kanan tak tak tak, gigi palsu berjatuhan. Itu di mana perintahnya? Nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau orang-orang terdahulu sujud dalam beribadah, hari ini pun kami sujud beribadah karena itu perintah.
Yesaya 66 nomor 23, sahabat berganti sahabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang menyembah, beribadah, sujud kepada aku. Itu. Kenapa lari? Musiknya tadi bagus toh. Gitu loh bang. Jadi kalau Anda membawa Al-Ma'idah ayat 40 tidak ada hubungannya. Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Nabi Isa, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya itu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Apa masalahnya? Yesus datang kemudian, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan, aku datang untuk menggenapi. Ini Al-Quran Al-Ma'idah 46 mengiyakan itu. Yesus datang diiringi jejaknya Nabi Musa, Daud, Salomo, Yeremia, siapa lagi? Yesaya, siapa lagi? Samuel, siapa lagi? Semuanya diiringi jejaknya kemudian sampai kepada Yesus mengajarkan isi daripada Taurat. Terus apa yang Anda komplain? Ya, mengenai ajarannya, Bang. Nah, Ya kan, kenapa di situ ajarannya? dikatakan ya kan, hampir di semua isi Quran tuh rasul-rasul tuh ditolak. Mati Jadi aja. yang menolak Balas rasul ya itu anak-anak. siapa? Kenapa ditolak? Semua rasul itu menuhankan Yesus, Bang. Oh, rasul maksud Anda itu orang-orang Yunani itu. Enggak, rasul itu adalah orang yang diutus oleh Nabi Isa. Anak-anak. Parah. Semua Surat Iya, sebelum Isa itu kan Surat-surat nggak ada Paulus rasul. itu bukan Hanya untuk seorang kita. nabi. Surat-surat Paulus itu untuk orang-orang tertentu, bukan untuk kita. Ngapain kita ikutin? Surat Paulus itu ya untuk orang-orang di mana surat itu diutus. Itu ada itu surat Paulus di Al-Hijr 13, ketentuan-ketentuan yang sudah berlalu. Tinggi Ya sekali kan? materinya ini. Al-Taha, Tamatan surat apa ini? Taha 133 mengenai karunia-karunia. Melakut deh saya. Itu ajaran Paulus. Al-Hijr ayat berapa? Al-Hijr ayat berapa tadi? Al-Hijr ayat 13. Ayat 13. Paulus. Ayat 13. Ketentuan-ketentuan Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya kan? Itu sama Kemudian dengan Efesus kadzalika 2 ayat nasluquhu fi 15. qulubil mujrimin. Apa lagi? Kemudian ayat Iya, Rasul 13-nya. itu tidak mengikuti Ayat 13-nya ada yang tahu sudah teman-teman? berlalu. Ayat 13. Ada tahu. Apa bunyi itu? La yu'minuna bihi wa qad halak sunnatul Kadzalika awalin. nasluquhu fi qulubil mujrimin. Ya. Itu ayat Kalian 13 ayat seperti 12. orang Yahudi yang Mereka tidak mempermasalahkan beriman dari kepada Sabat, Al-Quran dan sesungguhnya yang telah berlalu mengolok-olok sunnatullah para terhadap rasul. orang-orang dahulu. Al-Hijr 13 kan. Mana Paulusnya di sini? Iya, itu kan ajarannya. Ketentuan-ketentuan yang sudah berlalu, sanat Apa sih yang ini? yang sudah berlalu, ajaran yang Kacau. telah berlalu. Kacau kan. Tidak ada orang Islam mengakui si Paulus botak Itu sama dengan Efesus 2 ayat 15. Mati meja. Apa nak Efesus lagi bedu? Gimpe kenapa larinya ke Efesus? Ya, surah Hud 118 menjadi satu umat. Itu ajaran Paulus juga. Yang adalah Isa adalah kepala. Islam adalah kepala. Islam itu berbicara Yesus kan. Yang ada di sisinya, agama yang ada di sisinya. Ini kayaknya muridnya bom-bom ini lepas ini. Enggak, saya enggak kenal bom-bom. Yang ada di sisi Allah siapa? Yesus, Isa. Tuhannya Paulus Yang turun dari kalau, surga. bro, diam dulu. Mengetahui rahasia langit dan bumi. Woi, diam dulu, Al-Furqan diam. 6 dan 7. Tuhannya Paulus siapa? Tuhannya yang Paulus. berjalan, berkeliaran, keliling di pasar. Paulus siapa? Tuhannya Paulus siapa, bro? Tuhannya Paulus. Kan dianggap dongeng itu waktu Rasul datang memberitakan kabar gembira. Yang turun dari surga siapa? Tuhannya Paulus siapa? Itu berbicara siapa? Berbicara Yesus. Ini ngomong Yang sendiri dari dia ini. surga. Udah. Lepas ini dari bom-bom pengawasan bom-bom ini. Islam. Islam. Bro, kamu Yang mau adalah tanya Yesus, Muhammad paparkan percaya dengan Yesus, baik, bro. biar jelas. Karena dia Rasul. Rasul itu adalah orang yang telah menjadi percaya, menjadi Kristen. Kau ditanya Roma satu 16 ayat pertanyaan nggak bisa jawab, diam dulu. Saya beri kesempatan. Tuhannya Paulus siapa? Tuannya Paulus, Yesus.
Tuannya Maria siapa? Tuannya Maria Yesus. Anaknya Maria? Allahnya Bapa. Lah, Bapa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. loh ada Dan berapa Tuhan? Itu kan. Tuhan ada berapa? Woi, Tuhan ada berapa? Jangan pertanyaan menjebak. Masalah Tuhan ngalah Kata dia. Yesus nih ya, Menjebak ibuku katanya. dan saudaraku Udah, diam, adalah Bang. mereka Mengganggu yang aja. melakukan perintah Diam, Bapa. mengganggu. Adalah mereka yang Terusin Bang Juma, mengganggu aja dia. Iya, gimana sih abang ini? di mana, Bang? Pertanyaannya itu aja. Apa pertanyaannya? Islam itu sempurna di mana? Kan harus percaya kitab sebelumnya. Iya, Kalau tapi kitab yang dimaksud di sini, Bung, adalah kitabnya Nabi Isa. Kitab sebelumnya Isa itu adalah Allah yang akan turun menjadi hakim adil. Hadis Muslim 127. Wih, Saya cuma tahu satu doang itu hadis, Bang. luar biasa. Yang lain nggak tahu. Iya, Luar iya, iya. biasa. Luar biasa. Isa itu Yesus sendiri kan. Wih, Nama yang Allah berikan kepada pribadi yang menjadi manusia. wih, Ya kan Islam. Menjadi satu umat. Surah Hud 118, Al-Maidah 48. Ada di surah apa lagi tuh? Banyak itu ada ditulis di surah apa tuh saya baca. Itu ajaran Paulus itu. Kamu tahu enggak kalau di dalam Quran itu penyembah Nabi Isa, penyembah Yesus itu lebih rendah dari babi? Oh enggak, Bang. Oh, enggak gimana? Berarti Muhammad lebih Kan rendah jelas dari babi ayatnya dong. itu. Muhammad lebih rendah dari babi dong. Kok bisa kan dia enggak nyembah Yesus? Yang nyembah Yesus Kata yang rendah dari siapa? Muhammad nggak babi. menyembah Yesus. Imannya ditolak itu. Korban Yahudi itu. Kan Yahudi yang menolak Rasul itu Yahudi. Yang Hancur menolak palanya. Isa adalah anak Hancur Allah nih, itu Yahudi. otaknya hancur nih. Jadi Hancur berdasarkan Bible dia sudah nggak bisa Berdasarkan membuktikan Al-Quran 10 sampai Yesus 34, Tuhan, ngambil-ngambil dari datang Quran. ditolak. Padahal di dalam Quran jelas Ayat-ayat sekali dipalsukan. bahwa para Iman penyembah Muhammad Yesus itu ditolak. lebih rendah daripada babi. Muhammad sedih, bro. Sarul Bariyah. Muhammad Kan jelas sedih. itu di situ. 3/4-nya Al-Quran itu hanya sebagian berita para Rasul. Karena sebagian diambil, sebagian dibinasakan. inilah Al-Baqarah kalau 87. Anda menggunakan kata Rasul, sehingga Rasul dalam Al-Quran itu Anda artikan Paulus, Lukas, dan kawan-kawan. Sama, Bang. Itu kan di Al-Quran kabar gembira. Kabar gembira itu kabar baik. Ini makanya saya melarang orang Kristen Sama. menggunakan kata Rasul. Tahu nggak yang mengolok-olok Rasul? Yang menolak Yesus? Itu Bang Zuma dan kawan-kawan, sama kayak yang di Al-Quran. Iya, yang di Al-Quran itu kan Rasul-Rasul ditolak. Itu di dalam kitab saudara, Makanya Islam sejati, Paulus itu disebut sejatinya Rasul. Islam itu Siapa yang percaya menyebutnya Yesus Rasul? Tuhan. Agama yang ada di sisinya. Siapa yang menyebut Paulus itu Rasul? Siapa yang menyebut Paulus itu Rasul? Ya yang mereka yang percaya kepada Paulus lah. Yang diajarkan. Di mana dalilnya murid-muridnya. Paulus? Iya, di mana Paulus disebut Rasul? Di mana? Gimana? Di surah-surahnya dia kan ada di Roma 16 ayat Tadi 7 kalau juga. Al-Quran hafal, giliran kitabmu sendiri tanya Di Roma 16 ayat 7 suratnya katanya. yang lebih dahulu menjadi rasul sebelum aku. Roma 16 ayat 7. Rasul-rasul Roma adalah 16 orang yang telah ayat 7, menjadi oke. percaya. Guru Nda, aku masuk Iya. dikit ya. Oke, Roma 16:7 katanya. Oke. Oke. Saya cari dulu kata Rasul dek di situ. Ada nggak? Siap. muncul? Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang pernah dipenjara bersama-sama dengan Jadi sedih Guru Nda. Saya nggak menghujat Islam, bro. Saya pengen Islam sempurna. Sempurnanya Jadi Islam nangis kan itu Guru Nda adalah IWG? percaya Ini gara-gara lu ini. ada Rasul Ini- di penjara. Saya nggak menghujat itu, saya dibilang Gini, menghujat gini, di WG. bawah. Dan orang-orang yang saya nggak terpandang menghujat. di antara Rasul di sini. Jauhkanlah saya dari menghujat. Ini apostolos ini, Bu. Karena Islam itu Yesus sendiri. Islam itu saya Apostolos percaya. di sini, apostolos, apostolos bukan Rasul. Iya, apostolos. Apostolos kalau di Indonesia kan apa?
Ya, membawa kabar gembira Apostolos, kayak gini loh IWG apostolos kalau di bahasa Indonesia itu kurir galon. Rasul, kalau Indonesia rasul. Iya, pembawa air ya, kurir kalau galon. rasul Indonesia Sama aja, itu kalau bahasa rasul Arabnya di dalam utusan. itu membawa kabar gembira. Aku kira apostolos Kabar bahasa gembira Indonesianya dan kurir Quran. galon, Burunda. Utusan. Oh, siap. Jadi gini IWG, kalau misalnya Yesus ini adalah Islam itu sendiri, di Islam itu kita tidak ada pengajaran mengawini Yesus nanti di sorga. Ya itu kan kalian kan hanya sebagian berita para rasul. Rasul Nah, lagi. Iya kan? Nah ya Surat sebagian berita para rasul ini kalian nggak tahu fullnya. Kalian harus Nah, tahu ya. full. Coba apa pengajarannya ketika kita mengawini Yesus di sorga? Apa pengajarannya? Bro, kawin itu Iya. bukan berarti kita bersetubuh, bro. Ya ngapain? Ya kan, namanya akad itu, kawin itu. Kayak kita membeli mobil juga akad kawin itu Suaranya akad. Kawin MKC kan orang ini. binatang kawin kan? Suaranya MKC. Nah coba nanti ketika kita menjadi mempelai Yesus itu ngapain kita jadi mempelai Yesus? Emang sudikah kiranya Yesus menjadi istri gua di sorga? Sudi? Jangan pakai logika, bro. Pakai apa? Jangan dipakai logika. Pakai birahi. Jangan pakai Kalau nggak pakai logika. Kalau Kalau nggak pakai logika pakai birahi. Nggak pakai bahasa letterlek seperti itu. Ya udah. Itu hanya sebuah perumpamaan. Sudikah kiranya IWG? Sudikah kiranya pengajaran Yesus ini? Kalau misalnya gua terima pengajaran Yesus, sudikah kiranya Yesus menjadi istri gua nanti di sorga? Ya itu kan terserah elu. Pokoknya Islam itu sempurna karena Isa yang adalah Al-Masih, jadi Isa Am. Iya, Isa ini Isa konsepnya ada di sisi Allah yang turun dari surga. Konsepnya gini, di kami itu tidak ada ajaran mengawini nabi, mengawini Tuhan gitu. Di kita nggak ada yang kayak gitu IWG. Cuma kalau di lu itu ada, makanya kami menolak itu. Jalan berkeliling pasar-pasar, dianggap dongeng itu. Ketika Rasul Muhammad datang memberitakan. Lah iya IWG, maksudnya gitu. Gimana Jangan-jangan kita MKC mau dapat HP nih dalam penjara Rasul ini. itu percaya Yesus Tuhan, bre, 100%, bre. Iya, percaya Makanya Yesus di Tuhan. Al-Quran Karena itu apa? Karena ditolak. mereka tuh Korban mengimani akan Yahudi mengawini kalian. Yesus di surga gitu loh. Kami nggak bisa begitu. Masa Ya kita udah, mengawini jangan Yesus? begitu. Coba bayangin. Ini ada seonggok Tuhan berbentuk manusia berkelamin pria. Lalu kemudian kami yang pria mengawini pria juga. Dan pria ini mempunyai jabatan Tuhan. Otaknya di mana, kawanku? Otaknya di mana? Otaknya jangan begitu, bre. Itu enggak secara letterlek seperti itu. Wahyu 19 nomor 7, perumpamaan, bersukacitalah kiasan. karena perkawinan anak domba akan segera tiba. Iya, gitu. masa kita kawin sama domba? Loh, kawin sama Yesusnya itu loh. Kawin sama Yesusnya itu loh. Itu cuman kiasan. Perkawinan Oke. anak domba itu. Oke, kiasan tentang apa gitu? Ketika kita mengawini Yesus ini itu mengkiaskan Menjadi apa? milik. Itu sama dengan menjadi milik, menjadi kepunyaan. Nah, artinya Yesus menjadi milik gua Ya kan? Anak-anak Allah, bukan berarti ya menjadi anak-anak Allah yang berhak menerima ahli waris kerajaan Allah, menjadi kepunyaannya. Nah, ahli waris ini didapatkan dengan cara mengawini Yesus kan gitu? Ya menjadi kekasihnya. Lah iya itu dia maksud gua. Ya menjadi kepunyaannya. Nah sekarang lu bayangkan pengajaran Islam itu memang ada. Coba tunjukkan dalam Islam ajaran mengawini yang Tuhannya Kristen, ada nggak? Nah, ketawa kan lu karena itu otak lu nggak dipakai gitu loh. Makanya jangan disama-samakan lagi gitu. Bro, otak kita tuh terbatas. Ya otak kita terbatas juga ya jangan kurang ajar gitu loh. Masa ada pengajaran rasul-rasulnya kalian mengawini Yesus? Mau disamakan dengan Islam, sedangkan di Islam mengawini bidadari. Apakah Yesus bagian dari bidadari? Kan nggak mau. Itu biar yang tidak bisa saya bayangkan ini kalau saudara NTT ini jadi mempelai wanita nanti di sana. Waduh, iya, itu kalau mempelai wanita masih mending Gurunda. Kalau Yesus yang menjadi mempelai wanita, buat orang-orang Kristen coba. Waduh. Makin sakit. Iya kan? Ya, karena kan sekarang gini aja ajaran Islam orang Kristen ini kan ada pria dan wanita ya, ada pria dan wanita, iya enggak?
Nah, Yesus nanti akan menjadi kekasih yang pria, Yesus akan menjadi kekasih yang wanita. Aduh, itulah IWG. Makanya iya, tapi intinya Islam itu ajaran para rasul, bro. Iya, bukan para ajaran apostolos, rasul utusan apostolos kurir galon. Inti dalam Quran itu adalah kisah para rasul yang memberitakan. Nah, iya, kalau misalnya memang kisah para rasul, di mana ajaran mengawini Yesus dalam Al-Qur'an? Di blog. Gimana ajaran? Ya iya, gimana mau nggak ditolak Yahudi. Ada ajaran mengawini Yesus di sorga? Ya, yang mengeblok Yahudi. Jadi tidak berdiri atas Yahudi. Dasar Taurat. Coba IWG coba gimana tapi kita tidak menolak ada ajaran mengawini Yesus di sorga? Masa mau kita terima? Coba bayangin, IWG masuk ke sorga. Ini ajaran Yesus ya, ajaran Yesus nih. IWG masuk ke sorga. Ketika IWG masuk ke sorga, Tuhan di mana? Tuhan sedang sibuk menikah dengan pria dari Eropa. Kamu giliran ke 1113. Apa ini? Enggak kayak begitu, Mas Bre. Lah kalau gitu jangan ditulis perkawinan, tulislah apa kayak pendaftaran kayak apa kayak nggak bisa dibilang begitu. Jangan ditulis perkawinan kalau nggak mau. Kan ada Allah kan berupa roh, ya kan? Lah ya, ini lagi sekarang mengawini roh. Kayak gimana mengawini roh bentuknya? Ya, jadi itu IWG, tolong dipikirkan sebelum lu berkata-kata. Karena inilah satu-satunya pengajaran yang benar-benar pengajaran berhala gitu loh. Al-Ankabut ayat 25. Sesungguhnya ajaran-ajaran berhala yang kamu seru selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Al-Ankabut ayat 25. Islam itu ajaran Yesus, bro, yang dari surga. Loh, kalau ajaran Yesus nggak mungkin Al-Ankabut ayat 25 bilang yang mengajarkan hukum kasih yang itu berhala. Dari surga itu Yesus. Al-Furqan 6 dan 7 dianggap dongeng. Iya, coba posisinya gini. Sekarang gimana lu mengimani Al-Ankabut ayat 25? Ya, Islam itu adalah Isa Al-Masih. Kisah para Apostolos 13 nomor 26. Sesungguhnya Yesus adalah Abdul. Ya masa kita menyembah Abdul? Abdulmu yang kudus, kisah para Apostolos 13:26. Iya, yang dalam rupa Allah tidak mempertahankan dirinya sebagai. Nah, ini lagi lebih parah. Ada Abdul rupanya Allah. Kayak gimana kita mau nyembah? Iya, yang adalah Allah tidak mempertahankan dirinya. Bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya. Iya, dia membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah pekerjaan Abdul. Masa kita menyembah Abdul? Barang siapa ingin menjadi yang tertinggi, ya wajib menjadi yang terendah. Nah sekarang kenapa Kristen direndahkan serendah-rendahnya? Nah kalau udah serendah-rendahnya, kenapa dia minta tinggi? Dari orang yang paling rendah sampai orang yang paling tinggi, percaya kepada dia. Oke, kalau gitu jangan meminta yang tinggi-tinggi. Nggak usah dia menjadi yang tinggi-tinggi gitu loh. Kalau dia udah rendah, IWG, nggak usah ditinggi-tinggiin. Karena udah dinubuatkan dia rendah. Karena dia dari yang tinggi, bro. Dia yang maha tinggi turun menjadi yang rendah. Udah kan berakhir di situ. Paling rendah. Udah berakhir di situ kalau gitu. Tidak pesimis. Ya udah kalau misalnya udah rendah ngapain ditinggi-tinggiin? Udah jangan rendah. Pesimis, bro. Ada yang lebih rendah dari lu, bre. Loh kok marah? Tadi kamu sendiri yang mengakui Yesus itu direndahkan serendah-rendahnya. Ya udah rendah. Bahkan dikasih mahkota. Masa kita menyembah Tuhan yang maha pendek? Mahkota penderitaan. Nggak ada yang lebih menderita dari itu dari dia. Siapa yang ngasih mahkota? Dari Romawi. Siapapun itu dia memakai mahkota penderitaan. Yang ngasih kado kepada Tuhan hanya orang-orang penyembah berhala. Jadi Islam itu udah lah IWG, lu udah emosi gitu. Jikalau memang Islam adalah Yesus, nggak mungkin ada ajaran mengawini Tuhan di dalam kekristenan gitu. Itu aja paling bre, ya. Lanjut Gurunda. Noah, mohon maaf ini ada iklan gitu. Jadi kita harus menyadarkan dia. Lanjut. Iya bang. Jadi gini, saya mau kasih kesimpulan. Jadi gini. Apapun yang kita bicarakan hari ini, bahkan yang hari-hari yang sudah berlalu gitu, kita anggaplah ini sebagai pembelajaran karena ya sepintar-pintarnya manusia, Tuhan lebih pintar daripada kita karena Tuhan adalah maha segalanya. Jadi maksud saya jangan gara-gara hal ini gitu ada perdebatan ataupun ada perselisihan, kita sebagai sama-sama manusia jadi bermusuh, apalagi kita sama-sama satu negara ya, satu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, nah itu aja lah dari saya karena saya udah
capek nih, saya mau istirahat aja lah dulu. Pamit Bang. Ya. Jadi IWG tinggal sendiri. Nggak ada lambatong Biar itu. aja lah, Bang. Ada lambatong. Dia dulu lah lawan abang malam ini. Ini si Istar ini Lambatong baru naik lambatong nih. Iya. Sok pintar, sok apa? Saya izin pamit ya semua bang ya. Iya. Oke, salam sehat selalu. Oke. Selamat malam. Malam. Ini anak buahnya bom-bom pada lepas nih 2 orang nih. Lamhon. Kera Istar. Kau tengok bukannya apa-apa, kau sok pintar ngomong semua kau bilang lah. Iya. Semoga tetap sehat kau. Semoga tetap kau deh ya. Firman Tuhan memberkatimu. Amin. Buset. Habis itu kabur. Naik berdoa dia. Cuma naik berdoa, tarik tripping, habis itu berlari. IWG. Mohon maaf ya, saya nggak niat menghujat Islam tuh, banyak banget yang bilang saya cuma pengen Islam sempurna. Gitu ya. Sempurnanya ya kembali. Jadi menurut saudara IWG umat Islam selama ini sudah benar ya? Ya, Islam benar. Masya Kan, Allah. nah agama yang di sisinya kan, ya kan, yang dari atas. Ya. Jadi Islam itu ajaran para rasul, betul?